Bu, nama saya Agustinus Patibayu. Saya berasal dari kelas 2021F. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawabannya, sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa itu bersistem. Bahasa sebagai sistem merupakan suatu susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa bersifat arbiter. Kata arbiter mengandung arti mana suka, tetapi istilah arbiter di sini adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keempat, bahasa manusia bersifat manusiawi. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulis. Yang kelima, bahasa bersifat simbolik. Bahasa bersifat simbolik maksudnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kenyataan yang dimaksudnya. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Jawabannya, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda seperti gerakan ataupun kata. Dalam berbahasa, pemakai harus juga memperhatikan kaidah-kaidah bahasa. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dalam menggunakan bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jawabannya, awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dalam menggunakan bahasamu sendiri fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawabannya, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan dalam menggunakan bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa
bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia bagi pendidikan di Nusantara ini mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan dengan menggunakan bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan 15 contoh bahasa baku dan bahasa yang tidak bakunya seperti apa? Jawabannya, bahasa baku yang pertama, bus, sedangkan yang tidak bakunya bis. Yang kedua, apotek, itu bahasa bakunya, sedangkan bahasa yang tidak bakunya apotik. Yang ketiga, bahasa bakunya aktif, sedangkan bahasa yang tidak bakunya aktif. Yang keempat, bahasa yang bakunya besok, sedangkan yang tidak bakunya esok. Yang kelima, bahasa baku cabai, sedangkan yang tidak bakunya cabe. Yang keenam, bahasa bakunya antre, sedangkan yang tidak bakunya antri. Yang ketujuh, bahasa bakunya menyontek, tetapi bahasa yang tidak bakunya mencontek. Yang kedelapan, bahasa bakunya sistem, sedangkan bahasa yang tidak bakunya sistem. Yang kesembilan, bahasa bakunya analisis, sedangkan bahasa yang tidak bakunya analisa. Yang kesepuluh, bahasa bakunya belum, tetapi bahasa yang tidak bakunya belum. Yang ke-11, bahasa bakunya atlet, sedangkan bahasa yang tidak bakunya atlet. Yang ke-12, bahasa bakunya gizi, sedangkan bahasa yang tidak bakunya gizi. 13, bahasa bakunya abjad, sedangkan bahasa yang tidak bakunya abjad. Yang ke-14, bahasa bakunya motif, sedangkan bahasa yang tidak bakunya motif. Yang ke-15, bahasa bakunya Februari, sedangkan bahasa yang tidak bakunya Februari.
Pertanyaan nomor 8. Sebut dan jelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Jawabannya, ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media standar, cara pandangan penutur, hingga topik pembicaranya. Pertanyaan nomor 9. Apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Jawabannya, ragam lisan adalah ragam bahasa atau bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah yang pertama, memerlukan orang lain, misalkan teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Sedangkan ragam tulis yaitu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Pertanyaan nomor 10. Sebutkan aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Jawabannya, aspek utama digunakan dalam ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, intonasi, yang kedua, jeda, yang ketiga, tempo, yang keempat, tekanan, dan yang kelima, pelafalan. Terima kasih, Bu. Selamat sore.